الوطن يا للوطن قم الوطن بنا الوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa MWC NU Rancah Channel yang tetap setia menyimak mengikuti kajian yang kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan serial peranan para wali 9 di bumi Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang seorang wali yang mendapat julukan dan panggilan dari masyarakat dengan panggilan Sunan Ampel, atau nama lainnya adalah Raden Rahmat. Para sahabat, Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarqandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri oleh Raja Brawijaya dan merupakan istri yang paling disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, yang kemudian keduanya masuk Islam beserta keluarganya. Dengan masuk Islamnya dua tokoh ini, usaha Sunan Ampel menjadi mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit beliau mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai wilayah di seluruh Nusantara. Pada masa penyiaran Islam di bumi Nusantara, Sunan Ampel melakukan beberapa tahap dalam berdakwah. Dalam tahap awal misi dakwahnya, beliau membangun pesantren di Ampel Denta, daerah yang dekat dengan Surabaya. Pada pesantren yang diasuhnya, Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang sangat terkenal, antara lain Sunan Bonang, Sunan Derajat, yang tak lain keduanya adalah putra Sunan Ampel sendiri. Kemudian Maulana Ishaq, Sunan Giri, dan Raden Patah, yang kelak kemudian hari Raden Patah ini menjadi sultan di Kesultanan Demak Bintoro. Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencana berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro. Pada akhirnya Kesultanan Demak Bintoro menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh wilayah Indonesia. Kesultanan Demak Bintoro menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Masjid Demak didirikan pada tahun 1478 Masehi yang diprakarsai oleh Sunan Ampel bersama dengan para wali songo yang lainnya. Demikian kisah singkat biografi dan
strategi dakwah yang diterapkan oleh Sunan Ampel dalam mengembangkan misi dakwah menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Terima kasih, kita bertemu pada serial selanjutnya bagian ketiga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.